Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini adalah pertemuan ketiga ya, atau kalau di regular pagi itu adalah pertemuan ke 56 ya. Nah, materi kita pada pertemuan sekarang adalah mengenai strategi kompetisi punyanya Porter ya. Michael Porter, strategi kompetisi generik ya. Nah, ini teorinya Michael Porter. Jadi strategi ini tuh dikenal dengan tiga hal ya. Tiga hal atau tiga strategi. Yang pertama itu strategi keunggulan biaya. Yang kedua itu strategi fokus. Dan yang terakhir adalah ini ya, strategi diferensiasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Sebelum masuk ke tiga strategi tersebut, ini strategi kompetisi generik ini punya sasaran ya, tentunya jangka panjang. Harapannya seperti itu. Yang pertama itu sasaran jangka panjangnya adalah profitabilitas. Karena kaitannya dengan keunggulan biaya, maka untuk jangka panjang dilihat dari profitabilitasnya. Profitabilitas apa sih? Kan Anda pasti udah paham ya. Yaitu suatu analisis dari perusahaan untuk menghasilkan profit dengan menggunakan seluruh modal yang ada di perusahaan. Nah, biasanya profitabilitas itu ditampilkan atau dituliskan dalam persentase gitu ya. Lalu yang kedua produktivitas. Produktivitas itu maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah bagaimana supaya kerja perusahaan atau produktivitasnya itu tinggi atau maksimum. Ya, tentu arti dari produktivitas Anda juga sudah paham lah ya pasti ya. Produktivitas itu apa sih? Ya, jumlah satuan atau unit satuan yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam waktu 1 jam. Biasanya begitu ya. Misalkan kalau usahanya adalah usaha manufaktur atau produksi dalam bentuk produk ya, berarti produktivitasnya itu dalam bentuk satuan produk. Berapa pieces sih si satu karyawan ini menghasilkan barang gitu ya. Kalau jasa ya berapa jumlah misalnya orang yang dilayani dalam 1 jam gitu ya. Lalu yang ketiga adalah posisi bersaing. Ya, posisi bersaing itu maksudnya apa? Nah, si perusahaan ini posisinya dia dalam industri itu sebagai apa? Leader kah? Follower kah? Atau pengikut? Sebagai apa? Gitu ya. Lalu yang keempat, mengembangkan karyawan ya, untuk mencapai namanya strategi berkompetisi ya, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan karyawan. Ya, bisa dengan cara si karyawan itu disuruh pelatihan, seminar begitu ya. Nah, makanya Anda yang sudah bekerja, yang oleh perusahaan sering dilibatkan dalam kegiatan seminar atau Anda ditunjuk sebagai peserta pelatihan, itu artinya Anda dilihat oleh perusahaan memiliki potensi untuk berkembang, untuk maju gitu ya. Jadi jangan komplain, aduh kok gue lagi gitu, kayak nggak ada orang lain. Nah, berarti Anda dianggap oleh perusahaan Anda punya potensi untuk berkembang, begitu ya. Lalu yang kelima, hubungan kekaryawanan. Maksudnya apa sih? Kok ini masuk dalam sasaran jangka panjang gitu ya? Nah, hubungan kekaryawanan nanti kaitannya dengan aspek fokus. Ya, tadi kan ada 3 hal ya di awal. Nah, ini kaitannya dengan fokus ya, hubungan kekaryawanan. Karena fokus di situ nanti adalah bagaimana memaintain konsumen yang loyal. Ya, konsumen loyal. Tidak semua konsumen diperhatikan, tetapi fokus pada konsumen loyal. Ini kaitannya nanti dengan hubungan kekaryawanan juga gitu ya. Lalu yang keenam, kepemimpinan teknologi. Ya, bagaimana kita up to date dalam teknologi atau kekinian ya. Kaitannya dengan semua aspek itu, baik dalam minimalis biaya, fokus, dan maupun diferensiasi. Itu perlu namanya teknologi. Terakhir adalah tanggung jawab sosial. Begitu. Nah,
Lanjut ya. Ini maksudnya kriteria ya, Syai, bukan kureria. Maaf ya, typo. Kriteria sasaran jangka panjang. Yang pertama, dapat diterima, acceptable. Ya. Jadi ini strategi-strategi yang dibuat nanti, strategi kompetisi generik ini harus yang bisa diterima oleh semua aspek di dalam perusahaan, staff, karyawan gitu ya, top manajemen dan konsumen begitu, dan juga stakeholders ya. Yang kedua, fleksibel. Ya, kebijakan atau strategi tersebut ya harus bersifat fleksibel. Maksudnya gimana? Oh, 5 tahun yang lalu tuh promosi itu begini, sekarang juga harus begini. Itu namanya nggak fleksibel, say. Jadi kalau fleksibel tuh, jadi fleksibel itu pokoknya harus mengikuti situasi dan kondisi saat ini gitu ya. Nah, yang ketiga, dapat diukur. Artinya strategi kompetisi itu bisa diukur. 5 tahun bagaimana, 10 tahun bagaimana, cara mencapainya bagaimana, bisa diukur. Ya, yang keempat, strategi kompetisi itu harus bisa memotivasi seluruh pelaku dalam perusahaan yang nantinya akan mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut ya. Tujuannya apa? Memaksimumkan laba misalnya. Tahun ini naik 20% keuntungan. Nah, strategi kompetisi itu harus sifatnya bisa memotivasi seluruh pelaku yang mendukung untuk pencapaian tujuan perusahaan tadi gitu ya. Jangan sampai malas-malasan. Misalnya gini, realnya gimana untuk meningkatkan profit 20%? Oh, produksi harus meningkat. Kalau produksi harus meningkat berarti kebijakannya bagaimana? Harus ada lembur gitu kan. Kalau ada lembur, supaya si karyawan ini termotivasi lembur gimana? Ya harus ada kompensasi yang sesuai gitu ya. Yang kelima, cocok atau suitable. Ya, cocok tuh maksudnya gimana sih? Cocok itu maksudnya adalah, cocok itu artinya sesuai ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen gitu. Strategi tersebut, apa tujuan dari perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa yang keberapa sekarang? Yang keenam ya. Yang keenam, harus bisa dipahami. Ya, dipahami sama siapa? Baik sama pihak internal perusahaan, stakeholder, dan konsumen. Jadi strategi kompetisi itu harus bisa dipahami oleh si pelakunya ya, yang menjalankan strategi tersebut gitu ya. Jangan sampai nih goalsnya nih kita mau profit 20% nih bulan depan, tapi nggak jelas strateginya harus bagaimana, teknisnya harus bagaimana, susah untuk dipahami gitu ya. Sama kaitannya dengan nomor 7, yaitu dapat dicapai ya, achievable. Nah, kalau achievable itu artinya sebetulnya gini, lebih ke arah realistis ya, bisa dicapai ya, realistis lah. Sama seperti kita kalau punya mimpi harus mudah digapai sebetulnya gitu ya. Maksudnya harus bukan mudah digapai, kita sanggup untuk menggapainya. Mimpi boleh setinggi-tingginya, tapi yang realistis, yang kita bisa capai suatu saat nanti begitu ya. Lanjut. Nah, ini next slide ya. Nah, ini yang tadi saya bahas ya. Ini teorinya Porter nih. Jadi Michael Porter ini dalam bukunya berjudul Competitive Advantage. Ya, ini hampir sama dengan teorinya Adam Smith, David Ricardo. Kalau David Ricardo, Comparative Advantage ya. Jadi keunggulan komparatif. Nah, kalau si Porter ini competitive advantage, jadi keunggulan kompetitif. Jadi dibagi menjadi 3 seperti yang di awal saya bilang. Yang pertama itu berdasarkan diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi? Apanya sih Bu yang didiferensiasi? Produknya, baik barang maupun jasa harus terdiferensiasi ya.
Jadi harus ada sesuatu yang unik ya, yang bisa menarik bagi si konsumen. Konsumen yang mana, Bu? Tadi lagi, yaitu konsumen yang loyal, yang sudah tidak terpengaruh oleh harga. Jadi kalau produk tersebut naik, dia nggak terpengaruh untuk ganti ke produk lain. Nah, supaya mereka tetap stay jadi konsumen loyal, ya harus punya yang namanya diferensiasi produk. Itu ya, baik barang maupun jasa. Nah, kalau jasa misalnya ya, jasa apa sih? Pijit misalnya. Ya, pijit refleksi harus ada diferensiasinya. Misalnya tempat pijitnya harus ada restorannya juga. Misalnya pegel pijit nanti kita langsung makan, misalnya begitu ya. Atau hal-hal lain lah yang sifatnya unik ya. Seperti yang dibahas sebelumnya, saya lupa di mata kuliah ini atau bukan. Transmart ya, dia membangun konsep supermarket dengan sesuatu yang unik ya. Di situ ada tempat main juga yang tidak mudah ditiru oleh kompetitornya seperti Carrefour ya. Gimana bisa gitu, bukan gimana bisa, susah ditiru, bisa ditiru tapi susah. Kayak pengadaan roller coaster kan itu mahal ya enggak, terus belum alat-alat main yang lain. Jadi abis capek belanja bisa main, bisa sebagainya lah ya gitu. Yang kedua adalah strategi mengenai biaya ya, atau disebutnya overall low cost leadership. Nah, strategi biaya ini ya adalah strategi untuk meminimumkan cost, baik dalam hal produk ya, barang atau jasa. Jadi bagaimana menciptakan suatu produk yang minimalis cost-nya, atau menciptakan suatu jasa gitu ya yang minimalis. Menekan biaya produksi pastinya supaya harganya bisa lebih mudah dijangkau ya, menurut segmennya masing-masing gitu ya. Lanjut ya. Yang ketiga adalah mengenai strategi fokus. Nah, ini strategi fokus. Apa sih maksudnya tuh fokus tuh di apanya, Bu? Sebenarnya strategi yang ketiga ini, yaitu fokus, itu strategi yang merupakan gabungan dari kedua strategi sebelumnya. Nah, strategi fokus ini adalah dimaksudkan perusahaan ya berfokus kepada konsumen loyal. Jadi tidak semua konsumen harus diperhatikan, mendapatkan attention gitu ya. Tidak semua, tetapi hanya konsumen loyal saja. Fokus terhadap konsumen loyal, fokus terhadap apa sih yang si konsumen loyal ini butuhkan dari segi produk, dari segi tempat, semua. Konsumen loyal ini pengennya kayak gimana? Ya. Jadi fokus untuk mempertahankan konsumen loyal, memenuhi apa keinginan konsumen loyal untuk menghasilkan yang namanya kepuasan konsumen. Tapi tidak semua konsumen ya, hanya konsumen loyal. Makanya dibilangnya sampai strategi fokus ya. Begitu. Next slide ya. Oh, Mas. Bentar. Nah, ini adalah jenis ya yang bisa dipakai untuk strategi diferensiasi. Tadi saya bilang contohnya adalah bagaimana sih menciptakan produk yang unik. Nah, ini diantaranya bisa dengan desain produk, gitu ya, atau meningkatkan kualitas produk, atau dari segi teknologinya yang kekinian, ya, terus jaringan distribusinya juga yang lebih efisien, bahan dan pelayanan dan lain-lain. Nah, next ya, next slide. Nah, sebelum ke sini saya mau kasih contoh perusahaan yang menggunakan strategi kedua, yaitu minimalis cost ya, atau biaya. Itu contohnya kalau di retail adalah Walmart, Carrefour ya. Itu perusahaan-perusahaan gede itu menggunakan strategi kompetisi berbasis efisiensi biaya atau minimalis cost. Seperti itu. Oke, kita ke next slide. Nah, ini lanjutan ya, penjelasan seperti yang tadi saya sudah jelasin. Jadi perusahaan tuh bisa kok memaksimumkan profit dengan cara apa? Ya bikinlah tadi
produk yang berbeda, yang khas gitu ya. Boleh kok mahal, yang penting mahal murah itu kan tergantung persepsi si konsumennya ya, gitu. Justru katanya di sini di poin ketiga ya, ini untuk konsumen loyal ya, yang sudah tidak dipengaruhi harga kalau naik gitu ya. Nah, tapi justru konsumen loyal ini justru akan mikir kalau harganya diturunin malah lebih murah, justru persepsi mereka malah ini kok ragu ya, mutu produknya kayak gimana nih, jangan-jangan abal-abal nih gitu ya. Nah, ini penjelasan dari biaya ya, efisiensi biaya atau gimana sih caranya supaya biayanya rendah gitu kan. Nah, fokus terhadap harga jual yang murah ini strategi dengan biaya rendah ya. Gimana caranya supaya bisa harga jualnya murah? Caranya ada dua. Yang pertama, turunin kualitas, pakai kualitas misalnya bahan baku yang bukan premium misalnya gitu ya, turunin kualitas supaya harganya murah. Atau yang kedua, nggak mau nurunin kualitas ya, dengan cara perkecil aja size-nya, kualitasnya tetap kualitas premium tapi lebih kecil size-nya. Ya kalau jasa gimana? Ya mungkin lebih cepat durasinya misalnya begitu, atau hal-hal lainnya ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam strategi ini. Yang pertama, bikin desain produk yang sederhana. Terus lakukan inovasi pada setiap proses produksinya. Terus mengembangkan jaringan pasaran. Ini jaringan pemasaran nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terus mengusahakan pengurangan biaya yang overhead. Misalnya apa sih yang overhead itu biasanya? Ya kalau di retail tuh biaya penyimpanan. Itu suka overhead ya, pengangkutan dan penyimpanan ya, distribusi penyimpanan tuh suka overhead. Tenaga kerja yang nggak langsung ya, itu untuk bayar upahnya ya, sama biaya pemeliharaan ya. Dan contoh lain adalah dengan mengusahakan mendapatkan bahan baku yang murah ya. Jadi kalau mau bahan baku yang murah biasanya ya kualitasnya bukan yang premium, atau bisa juga sih kita mencari yang premium tapi carilah yang termurah dari supplier itu gitu ya. Ya tentunya harus membeli dalam unit yang besar biar bisa dapat harga murah. Next slide, ini yang ketiga ya, yang terakhir, yaitu strategi fokus. Tadi saya bilang fokus itu adalah dengan cara gimana gabungan dari dua strategi sebelumnya gitu ya. Fokus terhadap konsumen yang loyal tadi ya, seperti itu. Ini contoh dari gambar strategi generik. Yang paling atas di situ keunggulan strategi, lalu di pinggir kiri itu adalah target dari strateginya. Ya. Ada diferensiasi tadi, ada juga biaya rendah dan fokus. Itu dibagi menjadi ke dalam 4 potongan ya. Nah, bagi industri harus bisa menciptakan perusahaan yang unik ya, yang bisa dilihat oleh konsumen loyal. Ya, tentunya dengan diferensiasi produk tadi seperti itu. Nah, ini ada syarat-syarat nih untuk mengembangkan si strategi generiknya Porter ini. Ya, katanya gini, ini dibagi menjadi 2 ya, keahlian dan sumber daya umum yang dibutuhkan, lalu persyaratan perusahaan yang lazim. Kalau mau pakai keunggulan biaya, pertama, investasi modalnya harus berkesinambungan dan akses ke modal gitu ya. Lalu harus punya keahlian dalam rekayasa proses. Maksudnya tuh proses tuh apa sih, rekayasa proses produksi ya. Harus punya high teknologi ya. Terus produknya harus mudah dirancang atau dibuat ya. Atau kalau jasa mungkin harus friendly user ya kan, seperti itu. Nah kalau dalam persyaratan organisasinya harus kayak gimana? Kalau menggunakan keunggulan biaya ini atau biaya rendah gitu ya, harus ada namanya pengendalian biaya yang ketat. Jangan ada pos-pos yang
boros, ya harus benar-benar diawasi. Lalu laporan pengendalian yang rinci dan sering gitu ya, rutin, mungkin setiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu sekali, yang jelas ada laporan itu, jangan sampai abai. Lalu organisasi dan tanggung jawab yang terstruktur. Nah, kalau mau pakai diferensiasi produk gimana? Nah, harus punya nih kemampuan pemasaran yang tangguh. Terus reputasinya perusahaan harus bagus. Harus punya kualitas yang baik. Ini mohon maaf ya, ada yang lagi sahur nih. Jadi tak tek tok. Terus teknologinya juga sudah harus mumpuni ya untuk menciptakan diferensiasi strategi. Nah, kalau dalam persyaratan dalam perusahaan itu harus punya keterampilan yang tinggi ya, siapanya? Ya sumber daya manusianya ya, harus kreatif, inovatif supaya bisa menghasilkan ide-ide untuk bikin produk yang unik, diferensiasi tadi. Gitu ya. Harus bisa mengembangkan produk dengan kreativitas dan inovasi. Yang terakhir fokus ya, tadi kan kombinasi dari 2 hal ini ya. Tidak ada syarat tertentu gitu kalau dalam fokus, yang jelas kombinasi dalam 2 keunggulan tadi, mana yang persentasenya yang akan banyak dipakai. Oke, next slide adalah resiko strategi generik. Bukan berarti strategi kompetisi generik ini tidak ada resikonya ya. Ini ada resikonya dari ketiga strategi ini. Yang pertama, kalau pakai keunggulan biaya atau biaya yang rendah gimana resikonya? Nah, resikonya kalau pakai biaya yang rendah gitu ya, itu resikonya adalah rentan untuk ditiru. Ya, karena kan tadi strateginya adalah bagaimana menciptakan fokus pada harga ya, harga yang rendah. Harga yang rendah tuh berarti gimana? Produknya gimana sih kalau rendah? Ya mungkin dengan cara tadi menurunkan kualitas. Ya, proses pembuatannya nggak ribet, itu akan mudah untuk ditiru. Gitu. Lanjut ya. Selain itu apa lagi? Katanya bisa menimbulkan kerugian ya, kalau sudah ada banyak yang mengimitasi, lama-lama ya kita akan kekurangan market share, ya bisa rugi ujung-ujungnya gitu ya. Nah, lalu kalau dalam hal persaingan, ya persaingannya jadinya gimana ya? Mungkin resikonya adalah resiko atau enggak sih persaingan lebih rendah? Fokusnya bisa lebih rendah? Ya ini tergantung persepsi lah, bisa menjadi suatu resiko, bisa menjadi suatu peluang ya. Nah, kalau pakai diferensiasi resikonya apa? Tadi hampir sama, rentan diimitasi oleh pesaing atau rentan ditiru. Nah, ya sama juga hal lainnya ya, bisa juga menimbulkan kerugian nanti di dalam jangka panjang kalau sudah ditiru. Intinya mah udah diambil market share-nya. Lalu kenapa mudah ditiru ya, rentan ditiru ya, kan produknya unik. Produk unik itu bukan berarti nggak bisa ditiru, sulit, tapi mungkin bisa dengan berjalannya waktu. Kalau tidak ada sesuatu yang terbarukan lagi ya lama-lama bisa ditiru kan. Gitu. Apalagi di Indonesia ini, bisnis di Indonesia ini apa sih yang nggak bisa ditiru kan? Segalanya bisa ditiru ya kan. Nah, yang terakhir kalau pakai resiko fokus, apa resikonya? Kalau strategi tersebut ditiru, ya, udah pasti demand-nya berkurang, malah bahkan hilang. Nah, selain itu ada apa lagi? Kompetitor bisa mengganggu segmen kita, segmen yang lagi kita garap. Ujung-ujungnya market share sih diambil ya kan.
atau si pesaing tersebut bisa buka subsegmen baru yang belum sama perusahaan kita digarap. Nah, itu resikonya seperti itu. Materi sudah selesai. Jadi itu saja materi untuk hari ini. Jadi materi kuliah kita sampai di situ tadi ya. Terus nanti pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan keempat. Biasanya pertemuan keempat tuh saya pakai untuk review bahan UTS dan kuis ya. Nanti untuk teknisnya apakah offline atau online kita lihat aja ya waktunya memungkinkan gimana. Biasanya sih saya online. Kenapa online? Waktunya pertama lebih fleksibel. Kalau kita tetap buka kuis itu ya 2 jam 3 jam ya selesai gitu. Tapi kalau online kita bisa atur waktunya, misalkan sampai malam bisa submit. Karena saya paling males kalau ada kuis atau tugas tuh yang Allahu Akbar, kuis atau tugas yang nyusul gitu ngasihnya ya. Segala pertanyaan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di grup ya. Jadi salah satu metode nih saya pakai untuk perkuliahan, sebenarnya ini jarang-jarang aja sih, kalau darurat aja saya akan bikin video penjelasan gitu ya, video penjelasan materi ya. Kalau saya lagi benar-benar darurat tidak bisa ngajar secara online gitu, jadi Anda bisa menontonnya kapan saja Anda bisa gitu. Karena ini nanti akan saya upload di YouTube channel saya, jadi Anda bisa belajar di situ. Nanti saya akan kirimkan linknya. Oke, demikian ya untuk kuliah kita hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang saya miliki gitu ya. Mungkin kalau penjelasannya kurang lengkap, mohon dimaafkan ya. Yang jelas kita belajar itu sama-sama sharing ya, bukan artinya saya lebih tahu, saya hanya lebih dulu tahu gitu ya, tapi tidak lebih tahu dari Anda. Mungkin Anda apalagi zaman gadget sekarang kan bisa tahu lebih banyak dari saya. Itu karena kan kita zaman gadget, zaman smartphone, informasi di tangan Anda, information in your hand gitu kan. Anda bisa cari artikel, bisa baca jurnal segala macam. Jadi wawasan bisa lebih terbuka dari saya misalnya seperti itu. Ya demikian. Jangan lupa absen ya, 2 kali absennya. Ada tugas nggak usah ya, nggak usah pakai tugas lah ya. Pertama mungkin Anda juga sibuk ya, saya juga sibuk nanti ngoreksinya. Tapi ada kuis, yang jelas kuis itu sifatnya semi wajib karena semi ujian. Jadi kalau nggak ngumpulin kuis yang ada nilainya ya. Dan saya paling anti sama yang namanya susul menyusul gitu ya, karena waktu kuis nanti akan saya set lumayan lama kalau online. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu di next pertemuan. Wassalamualaikum.